Nah, kisah kali ini tuh datang dari satu keluarga yang pergi kondangan ke nikahan saudara mereka di sebuah kampung pedalaman. Karena jaraknya yang jauh dan juga rangkaian acaranya cukup panjang, Wak, mereka semua memutuskan untuk datang dari H-1 acara dan nginap juga beberapa malam di sana. Nah, awalnya semua kelihatan normal-normal aja nih, kampungnya ramai, acaranya meriah, dan mereka juga disambut baik sama warga sekitar. Tapi begitu malam datang, Wak, suasana di sana mulai berubah. Mereka tiba-tiba ngalamin kejadian mistis, mulai dari dengar suara-suara aneh sampai diganggu waktu lagi tidur. Di situ keluarganya itu sempat bingung kenapa mereka diganggu, padahal kami nggak ada salah apa-apa ya kan. Rupanya gangguan mistis itu muncul karena ada satu kesalahan besar yang tidak dilakukan sama mereka, tapi dilakukan sama pihak keluarga pengantin. Kira-kira apa kesalahan itu? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan ini dikirim sama kita yang bernama Nala dari Jambi. Halo Nala. Nah, jadi kisah ini tuh terjadi baru-baru ini, Wak, ketika Nala sama keluarganya lagi kondangan ke nikahan saudaranya yang ada di kampung. Jadi Nala ini tuh punya saudara jauh namanya Bang Beni. Nah, waktu itu Bang Beni ini mau nikah sama pacarnya. Pacarnya namanya Kak Maya. Pernikahan itu pun akan diadakan di rumah si perempuan, Wak, di rumahnya Kak Maya, yaitu di sebuah kampung yang ada cukup pedalaman di Jambi. Nah, kita sebut aja nama kampung ini Kampung Wening ya. Jarak kampungnya Kak Maya dari rumahnya si Nala ini lumayan jauh, sekitar 4 jam perjalanan. Nah, karena jaraknya lumayan jauh, keluarga Nala ini pun memutuskan untuk datang dari H-1 akad, Wak. Rencananya mereka bakal menginap di sana selama 4 malam. Dari hari Selasa sampai hari Jumat. Kenapa 4 malam? Soalnya juga rangkaian acara nikahannya Bang Beni sama Kak Maya ini panjang kali, Wak. Habis akad di hari Rabu, mereka masih harus ngelakuin beberapa rangkaian adat kayak gitulah, sesuai sama kepercayaan masyarakat di sana. Akhirnya, setelah semua sepakat, di hari Selasa jam 9 pagi, rombongan Nala ini pun berangkatlah ke Kampung Wening ini naik mobil. Di mobil ada Nala, ada mamanya, ada neneknya, sama ada Bang Riki. Ini abangnya Nala. Terus ada tantenya yang namanya Tante Sarah, dia juga bawa anak yang masih bayi, serta ada juga Ahmad atau Bang Ahmad, sepupunya Nala yang waktu itu nyetir mobil. Total di mobil ada 7 orang ya. Perjalanan mereka awalnya mulus-mulus saja, Wak. Tapi begitu keluar dari jalan utama, kondisi jalannya langsung berubah. Dari yang semula beraspal, Nadia, itu udah jadi jalan bebatu, gonjal-gonjal lah gitu kan. Terus sepanjang perjalanan itu juga suasananya sunyi kali. Gak ada kendaraan yang lewat selain mobil mereka aja. Nah, setelah menempuh perjalanan kurang lebih tadi, 4 jam tadi, sampailah mereka di rumahnya Kak Maya di jam 1 siang kurang lebih. Tapi karena keterbatasan tempat ini, keluarganya Kak Maya ini, si mempelai perempuan, ngajak rombongannya Nala yang bertujuh tadi untuk nginap di rumah saudaranya yang namanya Pak Aji dan juga Bu Lilis. Nah, rumah Pak Aji sama Bu Lilis ini bentuknya rumah panggung, Wak. Dan lokasinya ada di ujung kampung. Terus di sebelah kiri rumah itu ada sungai dan juga sebuah jembatan sederhana dari batang pohon. Ngapa, Nat? Waktu aku jalan ke sana, aku tuh ngerasa udah mulai ngerasa nggak enak gitu loh. Macam ada hawa yang beda gitu di sana gitu. Waktu nyampe di lokasi, keluarga Nala disambut baik sama keluarganya Bu Lilis tadi. Bu Lilis langsung nyuguhin makanan, ngajak mereka ngobrol gitu kan. Terus di salah satu obrolan ini, Bu Lilis ngomong, Nat, di sini adatnya masih kental kali, Bu. Makanya banyak warga yang masih pakai rumah panggung. Cuma beberapa aja, Bu, yang pakai rumah bata di sini gitu. Nah, waktu Bu Lilis ngomong kayak itu, aku cuman udah ngangguk-ngangguk aja. Tapi ucapannya Bu Lilis tuh langsung bikin aku tuh kepikiran satu hal, Nadia. Kalau adat di kampung itu masih dipegang sekuat itu, ini berarti nih ya, pasti ada aturan-aturan tertentu yang harus dihormati nih. Apalagi untuk orang luar macam kami. Sebagai tamu, Nala sebenarnya pengen nanya, apa, Bu, pantangannya? Atau mungkin ada larangan khusus nggak selama kami tinggal di sini? Cuman karena suasana ngobrol waktu itu tuh lagi hangat kali, lagi santai kali. Jadi kayak aku nanya gitu nggak tepat lah gitu. Udah, pertanyaan itu pun berhenti di kepalanya aja. Toh juga keluarga kami cuman nginap aja di situ beberapa malam ya kan. Habis ngobrol, terus makan-makan, Bu Lilis pun mempersilahkan rombongan Nala ke kamar untuk naruh barang, Wak. Habis itu ibu, nenek, sama Nala mutusin untuk keluar bantuin warga masak atau ngerewang buat acara nikahan besok ya kan. Sementara yang lain, yang laki-laki itu ada beberapa yang gak ikut. Nah, mereka memilih untuk istirahat di rumahnya Bu Lilis itu aja. Nah, waktu Nala dan ibu-ibu ini datang, ibu sama neneknya datang, Wak, ibu-ibu yang lagi masak dekat rumahnya Kak Maya ini pun langsung menyambut mereka dengan baik. Nala dan keluarganya pun langsung bantu-bantu juga. Di sana ibu-ibu tuh udah pada sibuk tuh, Wak. Ada yang nyiapin bumbu, ada yang ngaduk makanan, ada juga yang ngurusin ini dan itu untuk persiapan nikahan besok. Sementara Nala ya udah cuma ikut bantu semampunya aja. Seharian itu semua berjalan ya kayak gitu tadi. Nggak ada sesuatu yang janggal memang, Wak. Tapi begitu malam datang, Nala mulai ngerasa ada
sesuatu yang nggak biasa di kampung itu. Jadi sepulang dari masak-masak atau ngerewang tadi ibu, Nala sama nenek baliklah ke rumahnya Pak Aji untuk mandi istirahat ya kan. Barulah mendekati maghrib mereka balik lagi ke rumahnya Kak Maya karena mau nonton hiburan yang memang sudah disiapkan sama keluarganya mempelai. Jadi ada macam organ tunggal lah dia, ada tarian adat sampai pantun-pantun khas Melayu di situlah gitu. Nah karena jarak dari rumah Pak Aji sama Kak Maya ini gak terlalu jauh, mereka memilih untuk jalan kaki dari rumahnya Pak Aji. Bu Lilis sama kedua anaknya juga ikut sama rombongan mereka ini. Jadi total ada 6 orang ya, ada Nala, ada neneknya, ada mamanya, ada Bu Lilis, ada sama 2 anaknya Bu Lilis. Pergilah mereka dari rumah nih, jalan kaki. Di pertengahan jalan, Nala ini gak sengaja ngelihat ada satu rumah yang lumayan unik katanya. Rumah itu bentuknya nggak rumah panggung, Nat, tapi dindingnya udah dari batu bata, bukan kayu ya. Terus cat dari rumah itu yang paling bikin mencolok karena warnanya warna hijau neon, semenyala apa itu kan. Cuman lampu rumah tuh mati. Nah di situ pandangannya Nala ini sempat ketahan beberapa detik waktu nengok rumah tuh, bukan karena aku takut Nadia, tapi lebih ke ada rasa janggal yang susah dijelasin gitu loh. Dia langsung alihin lah pandangannya ke depan ya kan, berusaha udah nggak ngeliat rumah itu lagi. Nah seolah paham sama pikirannya si Nala, Bu Lilis ini bilang, itu rumah orang kaya mbak, makanya beda dari yang lain. Cuman sayang rumah itu udah lama kosong, kata gitu. Nala nanya, emang pemiliknya kemana bu? Bu Lilis jawab, lagi dirawat di rumah sakit mbak, tapi gak sembuh-sembuh. Sebenarnya kemarin tuh sempat ada tuh keluarganya yang nunggu rumah ini, tapi cuma betah sehari aja mbak. Abis itu gak ada lagi yang berani tinggal di sana gitu. Gak berani kenapa bu? Katanya rumah tuh angker. Kemarin saudaranya diganggu sama perempuan pakai baju Cina mbak. Terus mereka juga ada ngelihat sosok kepala buntung, kata si Bu Lilis. Di situ ibu, Nala sama nenek cuman diam aja lah, takut juga dalam hati mereka pasti ya kan. Untungnya Bu Lilis juga sadar dan dia langsung ngubah topik obrolannya. Nah nggak lama kemudian dah tuh sampailah mereka di rumahnya Kak Maya dan mulai menikmati hiburan yang memang sudah disiapkan. Setelah lebih dari 2 jam acara itu, Nala sama keluarganya mau pulang nih ke rumahnya Pak Aji lagi. Tapi karena takut lewat rumah hijau tuh lagi, Nala telepon Bang Ahmad untuk jemput dia pakai mobil. Bang Ahmad mau ya kan, pergilah. Beberapa menit kemudian mobil Bang Ahmad datang, baliklah mereka ini. Nah waktu mobilnya ini lewat depan rumah hijau tadi, Nala sempat nengok bentar. Lampunya masih mati memang. Tapi entah kenapa Nat, perasaan aku tuh makin gak nyaman gitu, makin gak enak gitu kan. Udah mulai agak deg-degan nih. Nah gak lama mereka sampailah itu di rumahnya Pak Aji. Nah di saat mereka sampai rombongan keluarga Nala yang lain yang dari Jambi ini nyampe juga di sana. Jadi memang ada 2 rombongan. Nah jumlah rombongan kedua ini lumayan banyak. Ada mungkin sekitar 10 orang. Nah kami kan ber-7 pertama. Termasuk adik kandungnya Tante Sarah, namanya Om Boris. Tante Sarah yang ikut dari rombongan pertama yang 7 orang tadi. Om Boris yang di rombongan kedua. Baru aku turun dari mobil, tiba-tiba Tante Sarah manggil, Nala sini, Tante mau cerita katanya. Cerita apa Tante? Perasaan Tanteku gak enak ya. Loh gak enak kenapa? Jadi pas di perjalanan ke sini, rombongan Om Boris ini katanya dihadang Nala sama kucing, bentuknya aneh kali. Ekor kucing tuh panjang kali, tapi panjangnya gak normal. Terus waktu mereka nyampe gerbang kampung depan itu, mereka dihadang sama ularnya besar, dan ular tuh nggak mau minggir loh Nala, kayak pengen ngalangin mereka lewat gitu. Kenapa kayak nggak enak perasaan Tante katanya. Nah waktu denger itu merinding aku langsung nanya, ngapa nih? Tapi karena nggak mau ngerusak suasana, Nala cobalah nenangin si tantenya ini. Udah Tante cuman kebetulan aja, namanya juga di kampung, pun kita juga lewat hutan-hutan juga kan, wajar aja ada binatang-binatang kayak gitu. Udah Tante nggak usah mikir macam-macam, fokus aja, besok kita ada acara loh gitu kan, kata si Nala. Dah Tante Sarah diam aja, nggak memperpanjang lagi obrolan itu. Cuma di situ juga Tante Sarah udah nggak enak perasaannya. Nah, nggak lama mereka bubar, masuk rumah, ngobrol bentar, istirahat supaya besok nggak telat acara pernikahan Bang Benny kan. Dah. Besok sekitar jam 6 pagi, Nala sama rombongannya pun datanglah ke acara nikahannya Bang Benny sama Kak Maya. Akad nikahnya berjalan lancar, dan mereka pun akhirnya resmi menjadi suami istri. Setelah itu acara ya lanjutlah sampai siang, ada resepsi, ada rangkaian acara keluarga juga. Masuk di malam kedua nih, besoknya nih, sekitar habis Isya, Nala sama rombongannya balik lagi ke rumahnya Kak Maya karena ada pengajian. Nah di kampung itu memang ada rangkaian khusus buat acara nikahan gitu loh, dan di sana biasanya memang pengajian itu diadakan setelah mempelai ini resmi jadi suami istri gitu. Udah habis ngaji, mereka balik lagi ke rumah Pak Aji buat istirahat. Nah karena yang nginap di rumah itu rame kali kan, ada ber-7 tambah lagi 10 orang, jadi mereka tidurnya berjajar. Nala tidur di dekat dinding sebelahan sama ibu sama Tante Sarah sama anaknya Tante Sarah, sementara yang laki-laki banyak yang tidur di teras, bergelimpangan mereka di situ. Nah pas baru mau pejam mata tuh Nadia, Tante Sarah ngomong tiba-tiba,
Nala, kau tahu nggak Nala? Tadi tante ngalamin kejadian aneh loh. Nah, by the way, waktu pengajian tadi tante Sarah ini memang nggak ikut. Dia di rumah nemenin ibu sama nenek. Ibu sama nenek juga nggak ikut, kecapean kali dia. Nah, terus Nala nanya, ngapa tante? Tadi tuh waktu kalian pergi pengajian, kami dengar ada suara anjing ngegonggong depan rumah. Heboh kali suaranya, sampai kebangun anakku. Tapi waktu tante intip ke depan dari jendela tuh, dia nggak ada anjing sama sekali. Dah nih, gak lama suaranya hilang. Terus pas tante masuk kamar, tante denger lagi ada suara motor. Bising kali suara motor itu. Macam orang rame-rame lagi lewat depan rumah. Yang denger gak cuma tante aja, mamamu juga denger, ibu denger juga. Awalnya kami mikir, oh itu mungkin anak-anak muda yang lagi nongkrong dekat warung depan itu kali ya mbak ya gitu kan. Jadi udah, ibu pun juga ngambil pusing, lanjut lagi beraktivitas. Tapi gak lama, suara tuh gak berhenti-berhenti Nala. Kalau cuma anak muda yang lewat, harusnya udah hilang ya kan. Ini enggak, muncul terus suaranya kayak lagi muter-muter depan rumah tuh. Kami cek ke depan, gak ada yang lewat. Bahkan warung yang ibu pikir jadi tempat singgah si anak-anak motor itu tutup. Lampu